Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Banda Gaib Jawa, channel yang akan membawa kalian menyusuri kisah-kisah misteri, cerita horor, legenda pesugihan, dan berbagai peristiwa gaib yang berkembang di tanah Jawa. Di sini, kita tidak hanya mendengar cerita menyeramkan, tetapi juga mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang penuh makna. Karena di balik dunia yang terlihat, selalu ada sisi lain yang tak kasat mata. Bagi kalian yang suka cerita bernuansa mistis, penuh ketegangan, dan kisah nyata yang dibalut misteri, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, agar semakin banyak yang bisa ikut merasakan pengalaman menegangkan bersama Banda Gaib Jawa. Siapkan diri kalian, matikan lampu, gunakan headset. Karena malam ini, kita akan memasuki kisah yang mungkin tak akan mudah kalian lupakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung desa Karangwungu, berdiri sebuah pabrik sepatu tua bernama Sinar Langka. Bangunannya tidak terlalu besar, dindingnya mulai kusang dimakan usia, dan atap sengnya sering berderit saat angin sore bertiup kencang. Di halaman depan, papan nama kayu yang dulu dicat biru kini mulai mengelupas. Pemiliknya adalah Pak Yono, pria berusia hampir 50 tahun dengan wajah yang mulai dipenuhi garis lelah. Dulu, ia membangun pabrik itu dari nol. Berawal dari bengkel kecil di rumahnya, ia merintis usaha sepatu dengan penuh semangat. Bertahun-tahun kerja kerasnya sempat membuahkan hasil. Sepatu produksi Sinar Langka pernah dikenal kuat dan nyaman dipakai. Namun waktu berubah. Pabrik-pabrik besar dari kota mulai membanjiri pasar dengan harga lebih murah. Pesanan yang dulu datang rutin kini semakin jarang. Mesin-mesin jahit di ruang produksi sudah tua, sering macet dan mengeluarkan bunyi kasar. Kadang satu mesin harus diperbaiki berulang kali dalam sebulan. Di ruang kantornya yang sempit, Pak Yono sering duduk lama memandangi buku catatan keuangan. Angka-angka di sana lebih banyak tinta merah daripada hitam. Hutang bahan baku menumpuk, gaji karyawan kadang terlambat dibayar. Ia tahu para pekerjanya tetap bertahan karena rasa setia, bukan karena kondisi yang menjanjikan. Salah satu orang yang paling setia adalah Darto, satpam pabrik yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena sering berjaga di bawah matahari. Darto bukan hanya penjaga gerbang, tapi juga saksi perjalanan pabrik itu sejak masa jayanya. Setiap malam, Darto berkeliling memastikan semua pintu terkunci. Ia hafal setiap sudut bangunan, bahkan suara langkahnya sendiri di lantai semen. Ia sering melihat Pak Yono duduk sendirian di kantor hingga larut malam. Lampu ruangan itu menjadi satu-satunya cahaya yang masih menyala ketika bangunan lain sudah gelap. "Pak, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki pasti ada jalannya," kata Darto suatu malam dengan hati-hati. Pak Yono hanya tersenyum tipis. "Iya toh, Bapak cuma takut kalau pabrik ini benar-benar harus tutup." Di antara para pekerja, ada seorang pemuda bernama Rian. Usianya baru 22 tahun. Ia baru setahun bekerja di bagian finishing. Rian dikenal cekatan dan selalu penuh ide. Ia sering mengusulkan model sepatu baru yang lebih mengikuti tren anak muda. "Kalau kita jual online, Pak, mungkin bisa tambah pembeli," ucapnya penuh semangat suatu siang. Pak Yono mengangguk, tapi di dalam hatinya ia ragu. Modal untuk memperbarui mesin saja tidak ada, apalagi untuk promosi besar-besaran. Meski suasana pabrik terasa berat, ada satu tempat yang jarang disentuh siapapun. Gudang lama di belakang bangunan utama. Gudang itu sudah lama tak dipakai, pintu kayunya miring, dan jendelanya tertutup debu tebal. Rumput liar tumbuh tinggi di sekitarnya. Warga desa sering berbisik bahwa tanah tempat gudang itu berdiri dulunya adalah lahan kosong, yang pernah menjadi lokasi kecelakaan kerja puluhan tahun silam. Ada yang bilang pernah melihat bayangan hitam berdiri di depan pintu saat malam hari. Ada juga yang mengaku mencium bau kemenyan, padahal tidak ada siapa-siapa. Darto sendiri tak pernah berani terlalu dekat saat ronda malam. Ia selalu merasa udara di sekitar gudang itu lebih dingin dari bagian lain pabrik. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Pak Yono berdiri lama menatap ke arah gudang tersebut. Wajahnya terlihat lebih muram dari biasanya. Angin berhembus pelan, membuat pintu gudang berderit pelan seperti ada yang mendorong dari dalam. Rian yang kebetulan lewat ikut memandang ke arah yang sama. "Gudang itu kenapa nggak dipakai lagi, Pak?" tanyanya polos. Pak Yono tersentak kecil. "Sudah lama kosong. Tidak ada yang perlu diurus di sana," jawabnya singkat. Namun setelah Rian pergi, Pak Yono tetap berdiri di tempatnya. Tatapannya tajam, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Tekanan hutang, tanggung jawab terhadap karyawan,
dan rasa takut kehilangan semuanya bercampur menjadi satu. Di kejauhan suara burung gagak terdengar serak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Yono tidak langsung pulang setelah semua pekerja meninggalkan pabrik. Lampu kantornya tetap menyala, dan dari belakang jendela yang redup, bayangannya terlihat diam, menatap ke arah gudang lama yang berdiri sunyi di bawah langit gelap. Seolah-olah ada keputusan besar yang mulai tumbuh dalam pikirannya. Sejak malam ketika ia berdiri lama menatap gudang tua itu, pikiran Pak Yono tak lagi tenang. Angka-angka hutang terus menghantuinya. Telepon dari pemasok bahan baku semakin sering datang. Bahkan pagi itu, seorang karyawan mengingatkan dengan halus bahwa gaji sudah terlambat 3 hari. Pak Yono merasa dadanya sesak. Ia tidak ingin pabrik Sinar Langka tutup. Tempat itu bukan sekedar bangunan, melainkan hasil kerja keras puluhan tahun. Suatu sore ketika ia duduk sendirian di warung kopi dekat pasar desa, seorang pria tua tiba-tiba duduk di hadapannya. Pakaiannya serba hitam, sorot matanya tajam namun tenang. "Bebanmu berat, Yono," ucap pria itu pelan. Pak Yono terkejut. "Maaf, kita pernah bertemu?" Pria itu tersenyum tipis. "Aku tahu pabrikmu hampir tumbang. Mesin tua, pesanan sepi, hutang menumpuk." Jantung Pak Yono berdegup lebih cepat. Ia merasa seperti sedang dibaca isi kepalanya. "Ada jalan agar pabrikmu kembali berjaya, bahkan lebih besar dari sebelumnya," lanjut pria itu. Pak Yono menelan ludah. "Jalan apa?" Pria itu mencondongkan tubuhnya sedikit. "Pesugihan, jin penjaga usaha. Bukan sembarang jin, tapi jin yang bisa menggerakkan rejeki dan melipat gandakan pesanan." Pak Yono terdiam. Ia bukan orang yang tak pernah mendengar cerita semacam itu. Namun selama ini ia menganggapnya hanya dongeng warga desa. "Apa syaratnya?" tanyanya pelan. Pria itu tersenyum lebih lebar. "Setiap keberhasilan ada harganya. Ritual dilakukan di tempat yang sunyi, di tanah yang sudah lama menunggu, dan setiap tahun, 1 tumbal dari orang yang terikat dengan usahamu." Darah Pak Yono terasa dingin. Tumbal, 1 nyawa, agar perjanjian tetap kuat. Pak Yono hendak menolak, tapi bayangan pabrik yang tutup, para karyawan kehilangan pekerjaan, dan dirinya bangkrut membuat pikirannya kacau. Ia tidak langsung menjawab. Pria itu hanya berdiri dan berkata, "Jika kau siap, malam Jumat Kliwon, gudang belakang pabrikmu, aku akan datang." Pria itu pergi begitu saja, meninggalkan Pak Yono dalam kebimbangan. Malam Jumat Kliwon tiba. Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Darto sudah selesai berkeliling dan duduk di pos satpam, tidak menyadari bahwa di belakang pabrik, lampu kecil di gudang tua menyala redup. Di dalam gudang, Pak Yono duduk bersila. Di depannya tersusun sesajen, kepala kambing, kemenyan yang mengepul, bunga 7 rupa, dan uang yang ditata melingkar. Pria tua berpakaian hitam duduk di seberangnya, membaca mantra dengan suara berat dan berirama. Asap kemenyan semakin tebal, membuat udara terasa sesak. Tanah gudang seperti bergetar halus. Suara angin di luar berubah seperti bisikan panjang. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Asap kemenyan berputar dan membentuk bayangan tinggi besar. Sosok itu perlahan tampak jelas. Tubuhnya gelap pekat, matanya merah menyala seperti bara api. Pak Yono gemetar, nafasnya tercekat. "Apa yang kau minta, manusia?" Suara makhluk itu bergema, berat dan mengguncang dinding kayu gudang. Dengan suara bergetar, Pak Yono menjawab, "Aku ingin pabrikku maju. Aku ingin pesanan datang tanpa henti. Aku ingin kekayaan." Sosok itu tertawa rendah, suara yang membuat bulu kuduk meremang. "Bisa, tapi perjanjian harus seimbang. Setiap tahun, 1 nyawa dari tempat usahamu. Jika kau ingkar, semua yang kau miliki akan hancur dalam sekejap." Keringat dingin mengalir di pelipis Pak Yono. Bayangan wajah para karyawannya muncul di benaknya. Namun bayangan kebangkrutan lebih menakutkan. Pria tua di sebelahnya berbisik, "Ini kesempatanmu. Tidak semua orang diberi jalan." Suasana hening, hanya suara kemenyan yang berdesis pelan. Makhluk itu kembali bertanya, "Apakah kau setuju?" Tangan Pak Yono mengepal, dadanya naik turun. Ia tahu sekali anggukan ini akan mengubah segalanya. Dengan mata terpejam dan hati yang dipenuhi ketakutan dan keserakahan, Pak Yono perlahan mengangguk. Beberapa hari setelah malam perjanjian itu, sesuatu yang aneh mulai terjadi di pabrik Sinar Langka. Pagi itu, telepon kantor berdering tanpa henti. Seorang distributor dari Surabaya memesan ribuan pasang sepatu sekolah. Siangnya, email masuk dari Jakarta menanyakan kerjasama jangka panjang. Bahkan seminggu kemudian, seorang pembeli dari Malaysia tertarik mengimpor produk mereka. Pak Yono hampir tidak percaya membaca angka-angka dalam surat pesanan itu. Jumlahnya jauh lebih besar dari yang pernah mereka terima selama 5 tahun terakhir. Rian yang bertugas di bagian finishing tampak bersemangat. "Pak, ini luar biasa. Kita harus tambah produksi.
Kalau begini terus, pabrik bisa bangkit lagi. Karyawan lain ikut tersenyum lega. Ruang produksi yang dulu sunyi kini kembali ramai. Suara mesin jahit berdengung hampir tanpa jeda. Anehnya, mesin-mesin tua yang biasanya sering macet kini berjalan lancar. Mesin obras yang sudah berkali-kali diperbaiki tiba-tiba berfungsi seperti baru. Bahkan generator lama yang sering mati mendadak stabil. Seperti diservis diam-diam, gumam Darto suatu sore saat melihat mesin besar di sudut ruangan berputar tanpa gangguan. Pak Yono hanya tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa berbeda. Bukan senyum hangat seperti dulu, melainkan kaku dan penuh sesuatu yang tak terucap. Seiring bertambahnya pesanan, Pak Yono mulai jarang berbincang dengan karyawan. Ia lebih sering mengurung diri di kantor. Jika berbicara pun, nadanya menjadi tegas dan dingin. Target harus tercapai, tidak ada alasan, katanya suatu hari ketika produksi sedikit terlambat. Rian sempat terkejut mendengar nada itu. Dulu, Pak Yono selalu sabar dan mengerti keadaan pekerjanya. Malam hari menjadi waktu yang paling aneh. Darto mulai memperhatikan kebiasaan baru majikannya. Setiap menjelang tengah malam, lampu kantor padam. Tapi beberapa menit kemudian, cahaya redup terlihat dari arah gudang lama. Awalnya Darto mengira itu hanya kebetulan. Namun kejadian itu berulang hampir setiap malam Jumat. Kadang ia melihat Pak Yono berjalan sendirian ke belakang, membawa sesuatu dalam kantong kain. Suatu malam, karena rasa penasaran, Darto mendekat perlahan ke arah gudang. Udara di sekitar bangunan itu terasa lebih dingin dibanding bagian lain pabrik. Bau kemenyan samar tercium. Dari balik celah kayu pintu yang lapuk, ia melihat bayangan Pak Yono duduk bersila. Asap tipis mengepul. Darto tidak berani melihat lebih lama. Jantungnya berdegup kencang. Ia memilih mundur perlahan. Keesokan harinya, ia mencoba berbicara. "Pak, akhir-akhir ini Babak sering ke gudang belakang," tanyanya hati-hati. Pak Yono menatapnya tajam, tatapan yang membuat Darto menelan ludah. "Itu bukan urusanmu, Toh. Fokus saja pada pekerjaanmu." Jawaban itu terasa seperti dinding tinggi yang tiba-tiba dibangun di antara mereka. Meski pabrik terlihat semakin makmur, suasananya tidak sepenuhnya hangat. Beberapa karyawan mengaku sering mendengar suara langkah berat di lorong belakang saat malam lembur, padahal tidak ada siapapun di sana. Ada juga yang merasa seperti sedang diawasi ketika sendirian di ruang penyimpanan. Rian pernah bercerita pelan kepada temannya. "Semalam aku lihat bayangan lewat di dekat gudang. Tinggi besar, tapi waktu aku dekati, gak ada apa-apa." Temannya hanya tertawa gugup, menganggap itu halusinasi karena lelah. Namun satu hal yang pasti, perubahan ini terlalu cepat, terlalu mudah, terlalu sempurna. Suatu malam, ketika pesanan baru saja disepakati dengan pembeli luar negeri, Pak Yono kembali berdiri di dalam gudang lama. Asap kemenyan mengepul pelan. Dari balik asap itu, 2 titik merah menyala perlahan muncul. Suara berat bergema pelan. "Rezekimu telah kubuka. Ingat janjimu, Yono. Waktu terus berjalan." Pak Yono terdiam. Dadanya terasa sesak. Bukan karena takut kehilangan uang, melainkan karena ia tahu tahun pertama perjanjian itu semakin dekat. Di luar gudang, angin malam berhembus membawa suara berderit panjang. Dan untuk pertama kalinya, di tengah keberhasilan besar yang dirayakannya, Pak Yono merasakan ketakutan yang jauh lebih besar daripada saat ia hampir bangkrut dulu. Kesibukan di pabrik Sinar Langkah semakin padat. Pesanan terus berdatangan tanpa henti. Para karyawan harus lembur hampir setiap malam untuk mengejar target. Di atas kertas, semua terlihat seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Namun bagi Pak Yono, setiap tanggal di kalender terasa seperti hitungan mundur. Malam itu, tepat setahun sejak perjanjian dilakukan, suasana pabrik terasa berbeda. Angin berhembus lebih kencang, membuat atap seng bergetar keras. Beberapa lampu di lorong belakang berkedip-kedip tanpa sebab. Rian mendapat giliran lembur bersama 2 karyawan lain di bagian gudang penyimpanan bahan baku. Ia tampak tetap ceria seperti biasa, meski wajahnya lelah. "Kalau proyek ini selesai, kita bisa dapat bonus kan?" Candanya ringan. Tak ada yang tahu, itu akan menjadi candaan terakhirnya. Menjelang tengah malam, terdengar suara benturan keras dari arah rak penyimpanan kayu. 2 karyawan yang bersamanya berlari mendekat. Mereka menemukan rak besar yang biasanya kokoh itu roboh ke depan. Di bawahnya, tubuh Rian tergeletak tak bergerak. Teriakan panik memecah malam. Darto yang berjaga langsung berlari masuk.
Wajahnya pucat saat melihat kondisi Rian yang sudah tak bernyawa, tertindih kayu dan kotak sepatu. Ambulans datang terlambat. Polisi mencatat kejadian itu sebagai kecelakaan kerja. Rak dianggap lapuk dan tak kuat menahan beban. Namun ada hal-hal yang tidak masuk akal. Rak itu baru saja diperbaiki sebulan lalu. Baut-bautnya masih kuat. Dan yang paling aneh, 2 karyawan yang berada di sana bersumpah tidak melihat rak itu goyah sebelumnya. Aku seperti lihat bayangan hitam berdiri di atas rak sebelum jatuh, bisik salah satu dari mereka dengan suara gemetar. Darto juga merasakan sesuatu yang janggal. Saat ia membantu mengangkat kayu, ia mencium bau kemenyan yang sangat jelas. Bau itu sama seperti yang pernah ia cium di dekat gudang lama. Pak Yono datang beberapa menit kemudian. Wajahnya pucat, matanya membelalak saat melihat tubuh Rian ditutup kain putih. Untuk sesaat dunia terasa berhenti. Suara makhluk itu terngiang di kepalanya. Setiap tahun, 1 nyawa. Tangannya bergetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin membatalkan semuanya. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah kalimat datar. Ini musibah, kita harus tanggung jawab. Keesokan harinya, pabrik diliburkan. Suasana duka menyelimuti seluruh karyawan. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik. Sejak pabrik maju, rasanya beda, kata seorang pekerja perempuan pelan. Aku sering dengar suara langkah malam-malam. Timpal yang lain. Desas-desas tentang gudang lama kembali muncul. Cerita lama tentang tanah angker itu beredar lagi. Darto semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Ia teringat cahaya redup dan asap tipis yang pernah ia lihat. Ia teringat tatapan tajam Pak Yono saat ditanya. Sementara itu Pak Yono tidak bisa tidur selama berhari-hari. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Rian yang tersenyum penuh harapan. Ia teringat semangat pemuda itu yang ingin memasarkan sepatu secara online. Di ruang kantornya, ia duduk sendirian dalam gelap. Uang hasil pesanan besar menumpuk di rekening, tapi dadanya terasa kosong dan berat. Malam berikutnya, tanpa bisa menahan dorongan aneh, ia kembali ke gudang lama. Asap kemenyan mengepul seperti biasa. 2 mata merah muncul dalam gelap. Perjanjian ditepati, suara itu bergema pelan namun menggetarkan. Pak Yono menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Ini baru awal. Kalimat itu membuat darahnya terasa membeku. Di luar angin malam berputar kencang, menyapu halaman pabrik yang kini tak lagi terasa sama. Dan di antara deretan mesin sepatu yang diam, seolah ada sesuatu yang menunggu untuk tahun berikutnya. Sejak kematian Rian, suasana di pabrik Sinar Langka tidak pernah benar-benar kembali normal. Meski produksi tetap berjalan dan pesanan terus datang, rasa takut diam-diam tumbuh di antara para karyawan. Awalnya hanya bisikan kecil, lalu menjadi cerita yang berulang. Beberapa pekerja lembur mengaku mendengar suara langkah berat menyusuri lorong belakang, padahal ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Suara itu terdengar pelan namun mantap, seperti sepatu besar menghantam lantai semen. Suatu malam, mesin jahit utama tiba-tiba menyala sendiri saat listrik utama sudah dimatikan. Jarumnya bergerak cepat tanpa ada kain di bawahnya. Karyawan yang melihat kejadian itu menjerit dan lari keluar ruangan. Ini bukan hal biasa, Pak, kata salah satu mandor dengan wajah pucat. Pak Yono hanya menjawab singkat. Mungkin korsleting, jangan dibesar-besarkan. Namun di dalam hatinya, ia tahu penyebabnya bukan sekadar gangguan listrik. Darto semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Bau kemenyan kembali tercium beberapa kali, terutama setiap malam Jumat. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri, meski rasa takut terus menghantui. Suatu malam, setelah memastikan semua pekerja pulang, Darto bersembunyi di dekat gudang lama. Ia melihat Pak Yono masuk membawa kantong kain seperti sebelumnya. Setelah beberapa lama, ketika keadaan terasa sunyi, Darto memberanikan diri mendekat. Pintu gudang sedikit terbuka. Dari celah itu ia melihat sisa sesajen. Bunga layu, bekas darah hewan yang mengering, dan uang yang tersusun membentuk lingkaran aneh di tanah. Jantungnya berdegup keras. Di salah satu sudut, ia menemukan kain hitam bertuliskan simbol yang tidak ia kenal. Asap tipis masih mengepul dari sisa kemenyan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dari dalam gudang. Padahal semua jendela tertutup. Darto merasa seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Ia toleh cepat, tidak ada siapapun. Namun suara berat terdengar samar, seperti bisikan di telinganya. Jangan ikut campur. Darto mundur dengan napas tersengal. Malam itu ia tidak tidur. Belum genap setahun sejak tumbal pertama, musibah kedua datang lebih cepat dari yang diduga. Seorang karyawan bagian pemotongan bahan, bernama Wahyu, ditemukan tergeletak di dekat mesin pres kulit. Mesin itu dalam keadaan mati. Tidak ada saksi yang melihat kejadian persisnya. Yang aneh, tubuh Wahyu tidak menunjukkan luka berat seperti kecelakaan kerja biasa. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum meninggal. Sekali lagi, bau kemenyan tercium di sekitar lokasi. Kabar itu membuat kepanikan menyebar. Beberapa karyawan langsung mengajukan resign.
Mereka tidak peduli lagi dengan gaji atau bonus. Maaf Pak, saya punya keluarga. Saya tidak mau ambil risiko, kata salah satu pekerja sambil menunduk. Produksi mulai terganggu karena kekurangan tenaga. Namun pesanan tetap berdatangan. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang terus mendorong usaha itu maju. Di sisi lain, Pak Yono semakin tersiksa. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin. Wajah Rian dan Wahyu muncul bergantian dalam mimpinya. Di gudang lama, sosok bermata merah itu kembali menampakkan diri. Perjanjian berjalan lebih cepat dari waktumu. Suara itu bergema. Aku sudah menepati janjiku, bisik Pak Yono dengan suara parau. Tumbal akan datang selama rezeki mengalir. Semakin besar kau menerima, semakin besar pula yang harus kau beri. Kalimat itu menghantam batinnya. Pak Yono mulai menyadari bahwa ia tidak lagi mengendalikan keadaan. Kekayaan yang dulu ia dambakan, kini terasa seperti jerat yang mengikat lehernya sendiri. Di luar gudang, Darto berdiri dalam gelap, memandang cahaya redup dari dalam dengan tekad yang mulai tumbuh. Ia tahu, jika dibiarkan, akan ada korban berikutnya. Dan bayang-bayang itu kini tidak lagi sekadar cerita. Ia benar-benar mengintai, menunggu siapa lagi yang akan jatuh. Kematian kedua membuat suasana pabrik semakin mencekam. Setiap sudut bangunan terasa seperti menyimpan rahasia gelap. Darto tidak bisa lagi diam. Ia merasa jika terus membiarkan keadaan seperti ini, akan ada korban berikutnya. Dengan hati berat, Darto mendatangi seorang ustadz yang dihormati warga desa, Ustadz Rahman. Ia dikenal sebagai orang yang tenang dan bijak, sering diminta membantu jika ada gangguan tak kasat mata. Di serambi masjid kecil, Darto menceritakan semuanya. Tentang ritual di gudang lama, bau kemenyan, suara langkah berat, hingga 2 kematian yang janggal. Ustadz Rahman mendengarkan tanpa menyelah, wajahnya serius. Tanah tempat pabrik itu berdiri dulu memang bukan tanah biasa, ucapnya pelan. Puluhan tahun lalu, ada kecelakaan kerja besar di sana. Beberapa orang meninggal dan tidak dimakamkan dengan layak. Tempat itu dipercaya memiliki penjaga. Darto menelan ludah. Jadi, ini bukan sekedar pesugihan biasa, Ustadz. Ustadz Rahman menggeleng perlahan. Jika benar ada ritual, kemungkinan yang dipanggil bukan hanya jin penglaris. Bisa jadi jin penjaga tanah yang merasa dibangunkan dan diberi perjanjian. Jin seperti itu tidak hanya meminta tumbal, tapi juga mengikat jiwa orang yang membuat janji. Keesokan malamnya, Ustadz Rahman datang ke pabrik setelah jam kerja selesai. Darto mengantarnya ke arah gudang lama. Udara di sekitar tempat itu terasa berat dan dingin. Begitu memasuki gudang, Ustadz Rahman langsung berhenti. Sisa simbol di tanah masih terlihat samar. Bau kemenyan yang menempel di kayu tua belum sepenuhnya hilang. Ia memejamkan mata dan membaca doa pelan. Tiba-tiba angin berputar di dalam ruangan, padahal semua celah tertutup. Pintu kayu bergetar pelan. Ini bukan jin sembarangan, ucapnya tegas. Ia terikat pada tanah ini, dan ia marah. Saat itu juga, Pak Yono muncul di ambang pintu. Wajahnya tegang saat melihat Darto bersama Ustadz di dalam gudang. Pak, saya sudah tahu semuanya, kata Darto dengan suara gemetar namun mantap. Pak Yono terdiam beberapa saat. Matanya terlihat lelah, seolah beban yang ia pikul terlalu berat untuk disembunyikan lagi. Apa yang Bapak lakukan di sini? Tanyanya pada Ustadz Rahman. Saya ingin membantu sebelum semuanya terlambat, jawab sang Ustadz tenang. Suasana hening menyelimuti gudang. Akhirnya, dengan suara pelan yang nyaris tak terdengar, Pak Yono berkata, saya hanya ingin pabrik ini selamat. Saya tidak ingin semua orang kehilangan pekerjaan. Akhir matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia mengakui semuanya, tentang pria misterius, tentang ritual malam Jumat Kliwon, tentang sosok bermata merah yang menjanjikan kekayaan dengan satu syarat, 1 nyawa setiap tahun. Ustadz Rahman menghela napas panjang. Perjanjian dengan makhluk seperti itu tidak pernah sederhana. Ia akan terus menuntut selama masih diberi ruang. Tapi saya sudah kehilangan 2 orang. Suara Pak Yono bergetar. Saya tidak sanggup lagi. Ustadz Rahman menatapnya dalam-dalam. Jika ingin menghentikannya, Bapak harus berani memutuskan perjanjian itu. Konsekuensinya berat. Semua yang datang secara instan bisa hilang seketika. Bahkan lebih buruk dari sebelum perjanjian dibuat. Pak Yono menunduk. Ia tahu artinya, pesanan bisa lenyap, pabrik bisa benar-benar bangkrut. Namun di luar dugaan, terdengar suara berat menggema di sudut gudang. Tidak ada yang bisa membatalkan tanpa bayaran lebih besar. Darto mundur ketakutan. Ustadz Rahman tetap berdiri tegak, membaca doa lebih keras. 2 titik merah perlahan muncul di kegelapan. Konfrontasi yang selama ini hanya berupa bayangan, kini berdiri nyata di hadapan mereka. Dan malam itu menjadi awal dari pertarungan besar antara keserakahan, penyesalan, dan kekuatan yang telah lama terikat di tanah pabrik Sinar Langka. Malam Jumat Kliwon kembali datang.
Langit gelap tanpa bintang, angin bertiup kencang menyapu halaman pabrik Sinar Langkah. Di dalam gudang lama, lilin-lilin kecil menyala mengelilingi lingkaran sesajen. Malam itu seharusnya menjadi malam tumbal ketiga. Pak Yono berdiri di tengah gudang dengan wajah pucat. Tangannya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena keputusan yang harus ia ambil. Di luar, Darto berjaga dengan perasaan cemas. Ia tahu malam ini akan menentukan segalanya. Beberapa jam sebelumnya, salah satu karyawan hampir celaka. Mesin pemotong tiba-tiba bergerak sendiri saat listrik belum dinyalakan. Seolah ada yang tidak sabar menunggu korban berikutnya. Asap kemenyan mulai memenuhi ruangan. Bau menyengat menusuk hidung. Tanah bergetar halus. Dari sudut gelap gudang, 2 mata merah perlahan menyala. Waktunya telah tiba, Yono. Suara berat itu menggema, membuat dinding kayu berderit. Pak Yono menutup mata sesaat. Bayangan wajah Rian dan Wahyu muncul jelas di pikirannya. Ia tidak ingin ada nama ketiga yang menyusul. Tiba-tiba pintu gudang terbuka keras. Angin masuk membawa suara lantunan doa. Ustadz Rahman melangkah masuk dengan tenang, diikuti Darto yang wajahnya tegang. Perjanjian ini harus dihentikan, ucap Ustadz dengan suara tegas. Makhluk bermata merah itu menggeram. Bayangannya membesar, memenuhi hampir seluruh ruangan. Udara menjadi sangat dingin. Lilin-lilin padam satu persatu. Manusia ini milikku. Jiwanya terikat janji. Suara itu bergemuruh. Ustadz Rahman mulai membaca doa dengan lantang. Suaranya menggema, menembus gelap. Gudang bergitar lebih keras. Rak-rak kayu bergoyang. Dari arah ruang produksi, terdengar suara mesin berhenti mendadak. Seluruh listrik pabrik mati total. Di tengah kekacauan itu, Pak Yono berlutut. Dadanya terasa sesak. Ia tahu ini saatnya memilih. "Aku tidak mau lagi," teriaknya. Suaranya pecah. "Ambil semua kekayaanku. Ambil pesanan itu. Tapi jangan ambil nyawa siapapun lagi." Makhluk itu tertawa keras, suara yang menusuk telinga. "Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Semua akan hancur." "Biarlah," jawab Pak Yono dengan air mata mengalir. "Lebih baik hancur daripada harus membayar dengan darah." Doa Ustadz semakin keras. Angin berputar kencang di dalam gudang. Asap hitam berpilin seperti badai kecil. Bayangan besar itu mulai retak seperti kaca yang pecah. Suara jeritan panjang mengemah, membuat telinga berdenging. Dinding gudang bergetar hebat hingga kayu-kayunya berjatuhan. Tanah di bawah lingkaran sesajen retak memanjang. "Aku akan kembali ketika keserakahanmu bangkit lagi." Suara itu melemah, namun tetap mengancam. Dalam satu hembusan angin terakhir, 2 mata merah itu padam. Asap hitam hilang perlahan, tersedot ke celah tanah yang retak. Gudang mendadak sunyi. Hanya terdengar napas terengah-engah Pak Yono dan Darto. Ustadz Rahman menurunkan tangannya perlahan. Bau kemenyan lenyap, digantikan udara malam yang biasa. Namun dari kejauhan, terdengar suara notifikasi telepon di kantor Pak Yono. Satu persatu pesan masuk berbunyi. Keesokan paginya, kabar buruk datang bertubi-tubi. Pesanan besar dibatalkan tanpa alasan jelas. Mitra luar negeri menghentikan kontrak. Distributor kota tak lagi bisa dihubungi. Apa yang dijanjikan Jin itu benar. Semua yang datang dengan cepat, hilang dalam sekejap. Pak Yono berdiri di halaman pabrik memandang bangunan yang kini gelap dan sunyi. Wajahnya lelah, tetapi ada kelegaan di matanya. Ia memang kehilangan kekayaan yang sempat ia genggam. Namun malam itu, ia berhasil menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Nyawa dan nuraninya sendiri. Di atas atap gudang yang rusak, angin malam berhembus pelan. Tidak ada lagi mata merah di kegelapan. Tapi kata-kata terakhir makhluk itu masih terngiang di benak Pak Yono. Dan ia tahu, godaan untuk jalan pintas selalu ada selama manusia masih memiliki keserakahan di dalam hatinya. Beberapa hari setelah malam pemutusan janji itu, kenyataan pahit benar-benar datang tanpa sisa. Telepon kantor yang dulu sibuk, kini lebih sering diam. Email pembatalan kerjasama terus berdatangan. Distributor luar kota menarik pesanan mereka secara mendadak. Bahkan pembeli luar negeri mengirim surat resmi penghentian kontrak. Dalam waktu singkat, pabrik Sinar Langkah kembali seperti dulu, bahkan lebih sepi. Para karyawan berkumpul dengan wajah cemas. Tidak ada lagi lembur.
Mesin-mesin tua kembali sering macet. Suasana ramai yang sempat mengisi ruangan produksi, kini hanya tinggal kenangan singkat yang terasa seperti mimpi. Pak Yono tidak lagi bersembunyi di kantornya. Ia berdiri di depan para pekerja dengan wajah yang jujur dan tanpa topeng. "Bapak tidak akan memaksa kalian bertahan," ucapnya pelan. "Kalau ada yang ingin mencari pekerjaan lain, Bapak mengerti." Beberapa memilih pergi, namun sebagian tetap bertahan, bukan karena yakin pada masa depan pabrik, melainkan karena melihat perubahan pada diri Pak Yono. Untuk menutup hutang dan memberi santunan kepada keluarga Rian dan Wahyu, Pak Yono menjual mobil pribadinya, sebidang tanah warisan, bahkan sebagian mesin produksi yang masih layak pakai. Keputusan itu tidak mudah, tetapi ia menjalaninya tanpa mengeluh. Ia sering datang langsung ke rumah keluarga korban, membawa bantuan dengan tangan sendiri. Air mata yang dulu ia sembunyikan, kini tak lagi ia tahan. "Maafkan saya," katanya lirih pada orang tua Rian. Kalimat itu terasa berat, tapi tulus. Sementara itu, gudang lama yang menjadi saksi perjanjian gelap akhirnya diruntuhkan. Kayu-kayu lapuknya dibongkar, tanah yang sempat retak diratakan kembali. Tidak ada lagi simbol atau lingkaran sesajen. Di atas bekas gudang itu, Pak Yono membangun musola kecil untuk para karyawan. Bangunannya sederhana, berdinding putih dengan atap hijau. Setiap pagi sebelum bekerja, beberapa pekerja mulai berkumpul untuk berdoa bersama. Darto menjadi salah satu yang paling rajin membersihkan musola. Ia merasa tempat itu membawa suasana berbeda, lebih hangat dan tenang dibanding gudang lama yang dulu terasa berat. Hubungan Pak Yono dengan para karyawan perlahan membaik. Ia kembali seperti dulu, lebih banyak mendengar, lebih sabar, dan lebih terbuka. Ia tidak lagi mengejar keuntungan besar, melainkan berusaha menjaga agar usaha kecil itu tetap hidup secara jujur. Memang, penghasilan mereka tidak lagi sebesar masa keajaiban dulu. Produksi berjalan pelan, pesanan datang sedikit demi sedikit. Namun, ada rasa lega yang tidak bisa dibeli dengan uang. Suatu malam, setelah semua pekerja pulang, Darto berkeliling seperti biasa. Halaman pabrik sunyi. Angin berhembus pelan melewati deretan mesin yang sudah dimatikan. Ketika ia melewati area bekas gudang, ia berhenti sejenak. Dari arah lorong belakang, terdengar suara langkah berat. Pelan, satu kali. Darto menegang. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menunggu beberapa detik. Sunyi. Mungkin hanya suara seng tertiup angin, pikirnya mencoba menenangkan diri. Di kantor, Pak Yono yang sedang membereskan berkas juga mendengar sesuatu samar di kejauhan. Ia terdiam, lalu menarik napas panjang. Ia tidak lagi merasa takut seperti dulu. Ia tahu bayangan masa lalu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Kesalahan yang pernah ia buat akan selalu menjadi pengingat. Namun kali ini, ia memilih berdiri dengan keyakinan sendiri, bukan dengan bantuan kegelapan. Pabrik Sinar Langkah mungkin tak lagi besar dan gemilang, tapi setiap pasang sepatu yang keluar dari sana kini dibuat tanpa darah, tanpa janji terlarang. Dan Pak Yono akhirnya memahami satu hal penting. Kekayaan yang datang secara instan selalu membawa harga yang mahal. Kadang harganya adalah uang, kadang lebih dari itu, nyawa, ketenangan, bahkan jiwa sendiri. Angin malam kembali berhembus lembut, suara langkah itu tak terdengar lagi. Namun pesan dari semua yang terjadi akan terus hidup, menjadi pelajaran bahwa jalan pintas menuju kekayaan seringkali berujung pada penyesalan yang panjang. Demikianlah kisah tentang pesugihan jin pabrik sepatu Pak Yono. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan layak untuk ditempuh. Keserakahan mungkin memberi hasil yang cepat, tetapi selalu ada harga yang harus dibayar. Kadang bukan hanya harta, tetapi nyawa, ketenangan, bahkan masa depan. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk tetap berjalan di jalan yang benar, seberat apapun ujian hidup yang kita hadapi. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa like video ini, tulis komentar pendapat kalian tentang kisah ini, dan tentu saja, subscribe channel Banda Gaib Jawa, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lainnya. Bagikan juga ke teman-teman kalian yang berani mendengar cerita-cerita dari dunia yang tak kasat mata. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap waspada, karena tidak semua yang kita lihat adalah kenyataan. Dan tidak semua yang tak terlihat berarti tidak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.